siang Pak Theodorus Handoko. Perkenalkan, nama saya Claudia Pramtama Borusimanmata dengan NPM 1906-1042. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktek saya menggunakan Microsoft Access. Yaitu saya akan membahas mengenai studi kasus, kajian sistem informasi, keterkaitan antara aktivitas data informasi dalam sistem bisnis, kemudian kebutuhan rancangan database dan demonstrasi skill, laporan atau report yang dihasilkan untuk pemilik. Kita masuk ke studi kasus. Nah, jadi sistem bisnis yang digunakan pada studi kasus untuk kelompok saya itu merupakan salah satu minimarket yang berada di Bali yang namanya adalah minimarket Indomart. Nah, pada minimarket ini ada beberapa subsistem yang akan dianalisis, yaitu logistik, persediaan, keuangan, dan juga human resource. Di sini, subsistem yang akan saya gunakan untuk membantu minimarket dalam mengembangkan aktivitasnya yaitu pada subsistem keuangan. Adapun tugas dari keuangan yang pada umumnya kita ketahui ialah mengenai pengaturan proses masuk keluarnya uang kas pada perusahaan atau pada minimarket. Nah, kebutuhan problem solving untuk keuangan yaitu menyusun database terhadap pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan. Seperti nantinya kita akan membuat laporan arus kas, laba rugi, buku besar, kemudian jurnal umum, dan juga nanti akan ada laporan perubahan modal yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik minimarket. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai kajian sistem informasi. Di sini yang pertama adalah mengenai lingkungan sistem bisnis pada keuangan. Dapat dilihat di sini mengenai data-data yang dibutuhkan untuk perancangan database keuangan. Ada tanggal pembelian produk hingga nantinya ada nama akun. Untuk data-datanya dapat dilihat pada tabel yang terlampir di PPT saya. Kemudian untuk informasinya, ada informasi mengenai biaya penjualan produk, informasi biaya pembelian produk, informasi penggajian karyawan, informasi kode akun, informasi keterangan transaksi. Nah, keterangan transaksi di sini maksudnya apa? Keterangan transaksi itu misalnya kayak keterangan dari pembelian, penjualan, kemudian pemasukan modal awal oleh si pemilik, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada informasi tagihan, seperti tagihan listrik, internet, telepon, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada informasi mengenai biaya promosi atau iklan. Kemudian yang terakhir adalah informasi mengenai barang. Nah, adapun prosedur yang dilakukan pada Departemen Keuangan yaitu yang pertama, Departemen Keuangan akan mengecek tiap-tiap departemen untuk melihat apakah ada aktivitas keluar masuknya uang. Nah, jika ada, maka departemen akan meminta data-data aktivitas keluar masuknya uang tersebut untuk pendataan beserta dengan jumlah biayanya. Seperti misalnya untuk penggajian karyawan, maka Departemen Keuangan akan meminta data-data pada Departemen Human Resource beserta dengan harga biaya penggajiannya yang akan digunakan untuk pendataan pengeluaran beban biaya pada gaji karyawan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data-data tersebut, Departemen Keuangan akan menginput data-datanya sebagai keperluan keuangan. Kemudian Departemen Keuangan berdasarkan data-data yang diinput tersebut akan membuat laporan keuangan seperti laporan arus kas, laba rugi, posisi keuangan, buku besar, jurnal umum, dan nanti juga ada perubahan modal. Kemudian Departemen Keuangan akan menyerahkan aktivitas pemasukan dan pengeluaran uang kas itu berdasarkan laporan-laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya dan akan diserahkan laporan tersebut kepada pemilik. Kemudian untuk IT di sini bagian keuangan menggunakan komputer atau PC. Untuk posisi atau fungsi di sini posisi Departemen Keuangan itu adalah sebagai karyawan dan fungsi ialah mendata biaya pemasukan dan pengeluaran dan juga membuat laporan-laporan keuangan seperti yang tadi ada arus kas, kemudian ada posisi keuangan, buku besar, jurnal umum, laba rugi, dan juga nantinya ada laporan perubahan modal. Kemudian divisi atau departemennya adalah divisi atau Departemen Keuangan. Kemudian ini adalah skema sistem informasi. Nah, aktivitasnya dimulai dari konsumer yang datang ke minimarket, kemudian konsumer memilih produk yang ingin dibeli, dan produknya itu diserahkan ke kasir. Nanti kasir akan menginputkan data pembeliannya itu melalui transaksional POS system, yang nanti datanya akan disimpan ke database transaksional. Kemudian nanti kasir akan mencetak stok pembelian. Di sini juga akan dilihat dari database nasional ke warehouse apakah
barang-barang yang barusan dibeli oleh si konsumer itu masih ada nantinya, stoknya masih ada atau tidak. Jika tidak, maka nanti akan membeli barang-barang atau produk tersebut ke supplier. Kemudian data mengenai barang yang terjual itu nantinya akan masuk ke manajemen informasi sistem, dan nanti datanya akan masuk ke database historical warehouse. Kemudian di sini nanti datanya itu akan di decision support system, di mana melalui decision support system ini si finance atau keuangan akan mendapatkan data mengenai pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran itu dari ini pembelian barang, pengeluarannya berapa, dan untuk pemasukannya itu adalah pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk dari sini. Kemudian juga ada di sini karyawan, yang dimana nanti datanya akan dimasukkan ke dalam database dan akan diolah oleh bagian human resource, dan nanti data-data tersebut akan juga dimasukkan ke decision support system, dan bagian finance juga akan mengambil data-data mengenai karyawan ini yang diberikan oleh human resource untuk pendataan pada penggajian karyawan, di mana kita ketahui bahwa penggajian karyawan merupakan aktivitas pengeluaran biaya, yaitu beban biaya karyawan. Kemudian setelah diolah oleh setelah didapatkan oleh bagian keuangan, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam database khusus untuk keuangan atau bisa disebut sebagai personal database. Kemudian di sini pada decision support system nanti juga mengenai data-datanya akan diambil atau disimpan oleh si pemilik, dan juga berasal dari ini database buat keuangan. Nanti datanya juga akan diberikan kepada si pemilik minimarket. Nanti seluruh data-data yang diperlukan tersebut mengenai penjualan, pembelian, karyawan dan sebagainya itu akan diserahkan kepada pemilik minimarket, dan pemilik akan menyimpan data-data tersebut pada database khusus pemilik atau bisa disebut sebagai personal database-nya. Kemudian ini mengidentifikasi informasi. Nah, untuk mengidentifikasi informasi di sini ada 8 proses function yang saya gunakan. Yang pertama ada informasi biaya penjualan produk dengan aktivitasnya mendata biaya penjualan produk, dan untuk tas-tasnya dapat dilihat di sini. Kemudian yang kedua adalah proses function kedua, yaitu mengenai biaya pembelian produk. Aktivitasnya adalah mendata biaya pembelian produk dari supplier. Untuk tas-tasnya dapat dilihat ada 4 tas untuk mendata biaya pembelian produk dari supplier. Kemudian untuk proses ketiga yaitu mengenai informasi penggajian karyawan, dengan aktivitasnya itu mendata biaya penggajian karyawan. Nah, untuk tasnya itu ada dapat dilihat pada PPT, ada dari mendata, terus mendata diri karyawan, terus mendata jumlahnya, mendata tanggal penggajiannya, mendata jumlah kerjanya, mendata potongannya, dan juga nanti hingga menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk penggajian karyawan tersebut. Kemudian itu adalah proses fungsi mengenai informasi tagihan. Nah, aktivitasnya adalah mendata biaya tagihan. Untuk tas-tasnya ada 4 di sini dapat lihat, yaitu dari tagihan listrik, telepon, air, hingga internet. Kemudian yang kelima adalah proses fungsi mengenai informasi kode akun. Aktivitasnya adalah mendata daftar kode akun, mulai dari mendata kode akunnya dan juga nama akunnya. Kemudian yang keenam adalah informasi keterangan transaksi. Aktivitasnya adalah mendata jenis keterangan transaksi. Dan tasnya di sini ialah mulai dari mendata tanggal transaksi dan juga mendata keterangan transaksi. Kemudian yang ketujuh adalah informasi biaya promosi atau iklan. Aktivitasnya ialah mendata pengeluaran biaya promosi atau iklan. Tasnya itu adalah mendata pengeluaran biayanya. Terus yang terakhir, proses fungsi yang ke-8 yaitu informasi barang, di mana tugas aktivitasnya itu adalah mendata informasi barang. Dan tugas-tugasnya itu seperti mendata kode barang, terus mendata nama barang, satuan, harga, hingga kategori. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu keterkaitan antara aktivitas, data, dan juga informasi. Nah, dapat dilihat di sini, ini merupakan hubungan aktivitas, data, dan informasi. Untuk isi-isinya itu sama seperti yang ini, yang mengidentifikasi informasi. Hanya saja disusun dan dibedakan berdasarkan data dan juga informasinya. Dapat dilihat di sini, untuk contohnya yaitu informasi biaya penjualan produk. Itu data yang diperlukan adalah data konsumen, tanggal penjualan, kemudian produk yang dijual, jumlah produk yang dijual, dan juga biaya penjualan.
Begitu juga seterusnya buat informasi-informasi lain yang data-datanya sudah dikelompokkan seperti ini. Nah, saya di sini memberikan note bahwa nantinya data-data dan informasi inilah yang akan saya gunakan dalam membantu saya dalam membuat laporan keuangan seperti laporan arus kas, laba rugi, posisi keuangan, buku besar, jurnal umum, dan juga nantinya perubahan modal. Nah, di sini ada diagram komposisi. Di sini itu isinya itu sama seperti hubungan aktivitas dan informasi ini, yang dimana ada informasi biaya penjualan produk, pembelian, penggajian, kode akun, keterangan transaksi, tagihan, biaya promosi, dan iklan. Atau juga sama seperti yang ini, di mana dibedakan berdasarkan proses function, activity, dan juga tas-tasnya. Jadi, ini yang untuk diagram di atas ini itu merupakan proses functionnya, terus yang ini merupakan aktivitasnya, dan yang di bawahnya merupakan tas-tasnya. Nah, untuk isinya itu sama seperti yang mengidentifikasi informasi tadi. Kemudian ini merupakan contoh proses bisnis. Nah, aktivitasnya seperti yang sudah saya jelaskan pada skema sistem informasi tadi, di mana dimulai dari pelanggan yang memilih barang, kemudian barang tersebut dibeli dan diserahkan kepada kasir. Nanti kasir akan menginput pembelian dengan menginput jenisnya, terus menghitung jumlah barangnya, kemudian menghitung total biaya penjualannya. Lalu nanti si bagian kasir ini akan mencetak struk penjualan, dan nantinya struk penjualan akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian si kasir akan menyetor uang penjualan dan data penjualannya kepada si bagian keuangan di sini. Kemudian jika misalnya barang yang ada di warehouse itu sudah menipis dan si pergudangan membeli barang kepada supplier, maka nanti supplier akan menerima permintaan pengiriman produk, kemudian akan mengirimkan produk yang diminta. Nanti si bagian keuangan juga akan menghitung jenis barang yang masuk, menghitung jumlah barang yang masuk, dan juga menghitung total biaya pengeluaran untuk si supplier tadi. Kemudian bagian keuangan akan membuat struk pembayaran tagihan kepada supplier, dan struk tersebut akan diberikan kepada si supplier. Selain itu, si bagian keuangan juga nanti akan mendata biaya pembelian barang dan data pembeliannya yang didapatkan berdasarkan dari supplier tadi. Kemudian si bagian keuangan akan menghitung juga beban biaya gaji karyawan yang datanya itu didapat dari human resource. Lalu bagian keuangan juga akan menghitung beban listriknya, beban air, telepon, investasi, dan juga iklan atau promosi. Dan nantinya beban-beban tersebut akan dijumlahkan atau ditotalkan menjadi beban biaya pengeluaran dan penjualan. Kemudian si bagian keuangan juga akan meminta data mengenai modal awal dan pinjaman bank yang apabila dilakukan oleh si bagian pemilik. Nanti si pemilik akan menerima permintaan data modal awal dan juga pinjaman dari keuangan tadi, dan si pemilik akan memberikan data mengenai modal awal dan pinjaman bank kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan menerima mengenai data biaya modal awal dan juga pinjaman bank jika ada. Kemudian bagian keuangan akan menghitung laba usahanya. Lalu dari data-data yang sudah ada di atas, nanti si bagian keuangan akan membuat laporan keuangan. Terus abis itu dari laporan keuangan itu nanti akan dicetak dan akan diserahkan kepada si pemilik, dan pemilik akan menerima laporan-laporan keuangan tersebut. Laporan-laporan keuangan itu yang mencakup 5 tadi, dari arus kas, buku besar, kemudian perubahan modal, kemudian juga ada posisi keuangan, laba rugi, dan lain sebagainya. Kemudian proses bisnis di sini. Nah, ada 3 tipe proses bisnis. Yang pertama adalah tipe individual. Nah, untuk bagian keuangan di sini, proses bisnis untuk tipe individual yang dilakukan adalah membuat software atau sebuah aplikasi yang membantu si bagian keuangan dalam menyusun dan menghitung biaya pengeluaran dan pemasukan. Kemudian bagian keuangan juga akan menyediakan tempat khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen atau laporan keuangan yang bentuknya itu seperti cetakan atau soft copy atau apa yang di print seperti itu, agar nantinya laporan-laporan penting tersebut tetap aman jika dibuat di tempat khusus. Misalnya ada tempat
seperti laci yang ada kuncinya atau sebagainya seperti itu. Kemudian laporan keuangan juga akan melakukan penyimpanan uang hasil penjualan ke bank supaya uang tersebut aman dan tidak hilang dari pencurian daripada disimpan di kantor sebelum nanti datanya diberikan kepada pemilik seperti itu. Kemudian proses bisnis yang kedua yaitu tipe vertikal, dimana kita tahu bahwa untuk proses bisnis tipe vertikal ini merupakan proses bisnis yang pekerjaan itu hanya dilakukan pada departemen itu saja dan tidak ada keterkaitan dengan departemen lain. Atau di sini tugas dari bidang keuangan itu yaitu mengurus mengenai beban biaya yang harus dikeluarkan oleh minimarket dalam menjalankan usahanya. Jadi ini hanya dilakukan oleh keuangan tanpa adanya keterkaitan dengan bidang-bidang lain seperti itu. Di sini bidang keuangan akan menghitung beban listriknya, beban air, telepon, properti investasi, kemudian menghitung biaya iklan dan promosi, dan nanti juga akan mentotalkan beban biaya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah proses bisnis tipe lintas fungsi. Nah, berbalikan dengan tipe vertikal yang tadi, di sini itu proses bisnisnya itu berhubungan dengan departemen-departemen lain gitu. Seperti di sini dapat kita lihat bahwa keuangan itu berhubungan dengan kasir, human resource dan juga pergunaan, di mana pada kasir laporan penerimaan kas yang ada di kasir akan diberikan kepada keuangan. Laporan penerimaan kas ini maksudnya laporan mengenai hasil penjualan seperti itu. Kemudian human resource akan mengirimkan laporan mengenai data karyawannya untuk pencetak gaji karyawan yang dibutuhkan. Kemudian Departemen Pergudangan akan mengirimkan laporan pembelian barang, di mana nantinya laporan tersebut berguna untuk data biaya pengeluaran dari pembelian barang terhadap supplier. Dan dari data-data tersebut nanti bagian keuangan akan membuat laporan keuangan dan laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik. Kemudian ini merupakan Transactional Processing System atau TPS. Saya membuat ada beberapa TPS untuk keuangan. Yang pertama adalah pembelian produk. Nanti di sini data pembelian produk akan masuk ke dalam sistem pembelian produk dan datanya itu akan disimpan ke dalam data pembelian produk master file. Di mana untuk data-datanya itu dapat dilihat di sini ada dari nomor pembelian hingga nanti harga pembelian. Kemudian data-data tersebut nanti akan digunakan ke laporan keuangan dan juga digunakan untuk pembayaran tagihan supplier. Kemudian yang kedua adalah penjualan produk TPS, di mana data-data mengenai penjualan produk akan masuk ke dalam sistem penjualan produk dan nanti datanya akan disimpan ke dalam penjualan produk master file. Nah, untuk data-datanya itu dapat dilihat di sini dari nomor jual hingga harga jual. Kemudian data-data ini yang ada di database akan digunakan untuk laporan keuangan dan juga nanti untuk laporan manajemen. Kemudian mengenai payroll TPS atau penggajian TPS, di mana nanti data-data mengenai karyawan akan masuk ke dalam payroll system dan di sini nanti akan disimpan data-datanya ke dalam payroll master file. Nah, untuk data-datanya dapat dilihat sini ada nomor jurnal hingga potongan, dan nanti data-datanya ini akan digunakan ke laporan keuangan dan juga untuk pembayaran upah karyawan. Dan yang terakhir adalah ledger TPS atau bisa disebut sebagai buku besar TPS. Nah, karena ini merupakan buku besar, maka semua berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang masuk ke dalam ledger sistem ini, mulai penjualan produk, payroll, pembelian produk, dan lain sebagainya. Nah, data-datanya itu akan disimpan nanti ke dalam ledger master file, dan untuk datanya dapat di sini ada nomor jurnal hingga debit kreditnya. Kemudian masuk ke dalam kebutuhan rancangan database. Nah, untuk kebutuhan rancangan database ini kita menggunakan entity dan juga field. Apa itu entity dan field? Nah, entity itu merupakan seperti orang, tempat, benda, transaksi atau apapun itu yang dimana informasi itu disimpan. Atau kita juga dapat mengartikan bahwa entity adalah tabelnya itu sendiri. Sedangkan field itu merupakan karakteristik dari sebuah tabel, atau dapat kita artikan bahwa field itu adalah atribut dari tabel itu. Nah, ini merupakan beberapa entity dan field yang saya gunakan untuk database, rancangan database saya. Di sini ada entity-nya
konsumen dan penjualan. Ini merupakan fieldnya yaitu kode konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon, dan ini juga dapat dilihat ada nomor jual hingga harga jual. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa saya memberikan bintang 1 dan juga bintang 2 dengan bold. Nah, apa bedanya? Di sini untuk bintang 1 itu saya gunakan sebagai primary key, sedangkan yang di bold dan juga diberi bintang 2 ini merupakan origin key-nya. Yang dimana misalnya ini kode akun yang ada pada konsumen ini nanti digunakan pada tabel penjualan yang disebut sebagai origin key gitu. Dan ini yang berikutnya yaitu entity barang dan pembelian. Untuk fieldnya dapat dilihat di sini. Kemudian ada entity supplier dan karyawan. Untuk fieldnya dapat juga dilihat di tabel presentasi. Kemudian ada pengkajian atau payroll dan juga informasi akun. Lalu ada mengenai entity keterangan transaksi dan transaksi. Untuk fieldnya dapat dilihat pada tabel terlampir. Kemudian yang terakhir adalah entity mengenai keterangan arus kas, dan untuk fieldnya itu ada indeks dan juga keterangan indeks. Nah, ini merupakan entity relation diagram, relationship diagram atau ERD. Nah, dapat dilihat di sini saya contohkan pada tabel barang dan juga tabel penjualan serta pembelian itu saling terhubung, di mana primary key pada tabel barang yaitu kode barang akan menjadi foreign key di tabel penjualan dengan nama kode barang, dan juga akan menjadi foreign key pada tabel pembelian yaitu kode barang. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel yang lain seperti misalnya supplier, primary key-nya ada kode supplier akan menjadi foreign key pada tabel pembelian. Dan begitu juga dengan konsumen, primary key pada tabel konsumen yaitu kode konsumen akan menjadi foreign key pada tabel penjualan yaitu kode konsumen. Begitu juga dengan seterusnya, dapat dilihat di sini mengenai hubung-hubungannya. Kemudian kita masuk ke rancangan database dan demonstrasi skill. Nah, kita pertama akan membahas mengenai rancangan database. Nah, untuk rancangan database ini saya menggunakan 15 forms. Nah, untuk formsnya itu ada dari form data laporan. Nah, apa gunanya form data laporan? Nanti di dalam form itu akan berisi laporan-laporan yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk form masuk login itu adalah form untuk masuk ke dalam aplikasi. Pembuatan akun login itu adalah form untuk penginputan mengenai pembuatan akun baru untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian ada form proses laporan. Ini tuh nanti isinya seperti proses pencetakan, penyimpanan, dan pengiriman laporan-laporan. Kemudian di sini itu ada form utama. Nah, form utama ini akan berisi form seperti data barang, data karyawan, konsumen, supplier, penjualan, payroll, keterangan transaksi, dan sebagainya. Jadi ini akan muncul setelah form masuk login. Kemudian form data barang ini digunakan untuk menginput data barang. Begitu juga dengan karyawan. Form data karyawan adalah untuk menginput data karyawan. Form data konsumen untuk menginput data konsumen. Form pembelian untuk menginput pembelian. Kemudian form penjualan itu untuk menginput data-data mengenai penjualan. Form data supplier itu untuk menginput data-data supplier yang digunakan dalam pembelian produk. Kemudian form keterangan transaksi. Nah, di sini adalah form keterangan transaksi itu merupakan form yang paling utama pada database saya, di mana semua aktivitas form-form ini tuh akan berkaitan dengan si form keterangan transaksi ini. Misalnya nanti pada form penjualan, harga dari total penjualannya itu nanti akan dimasukkan ke dalam form keterangan transaksi dengan nama hasil penjualan seperti itu. Kemudian ada form payroll. Nah, form payroll ini merupakan form untuk penginputan gaji karyawan. Kemudian yang terakhir itu ada subform, bukan form sebenarnya. Ada subform data pembelian dan juga data penjualan. Nah, ini kedua data ini saya gunakan buat di form penjualan dan juga form pembelian. Untuk secara rincinya mungkin saya akan tampilkan pada demonstrasi nantinya.
Kemudian untuk query-nya saya membuat 23 query. Nah, untuk data query yang dapat dilihat di sini. Seperti misalnya saya akan contohkan untuk aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian kepala aktiva, ada pasiva, model akhir, dan sebagainya itu nanti akan saya gunakan untuk laporan. Begitu. Laporannya apa? Nanti akan saya tampilkan laporannya apa. Kemudian kita masuk nanti di demonstrasi skill. Untuk demonstrasi skill nanti saya akan mencoba mempraktekkan mengenai studi kasus yang sudah saya buat sendiri seperti ini. Kemudian kita langsung saja dulu langkahin pada laporan atau report yang dihasilkan untuk pemilik. Nah, ini merupakan cuplikan laporan yang sudah saya buat. Yang pertama adalah laporan arus kas. Untuk bentuk laporannya dapat dilihat di sini. Nah, di sini juga pada laporannya saya menambahkan keterangan tanggal, terus juga dibuat oleh siapa, yaitu Departemen Keuangan, dan juga nanti diketahui oleh siapa, yaitu pemiliknya. Kenapa saya buat ini? Karena kan ini bentuknya laporan, jadi biar lebih sah gitu, nggak yang untuk main-main laporannya, maka perlu persetujuan dengan pemilik. Dan apabila pemilik sudah menandatangani laporan ini, maka laporan tersebut itu sah dan pemilik juga sudah mengetahui mengenai aktivitas uang yang sudah masuk atau keluar. Begitu. Nah, ini merupakan laporan laba ruginya. Dapat dilihat modelnya seperti itu, ada pendapatan dan juga beban biaya. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan. Nah, yang tadi yang ada di query yang saya jelaskan tadi, yang aktiva serta pasiva itu query-nya saya gunakan buat di laporan ini. Laporan posisi keuangan ini ada aktiva, lancar, dan tetap. Kemudian nanti ada total aset atau total aktiva sama aja. Kemudian ada pasiva atau liabilitas dan ekuitas. Liabilitas di sini artinya kewajiban dan ekuitas di sini adalah modal. Untuk secara garis besarnya dapat dilihat seperti ini laporannya. Kemudian ada laporan general ledger atau jurnal umum seperti ini. Kemudian ada laporan perubahan modal mengenai modal awal yang diberikan oleh si pemilik hingga nantinya modal akhir dari uang yang diberikan oleh pemilik dengan adanya pengurangan atau penjumlahan dari aktivitas keluar masuknya uang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buku besar. Nah, karena dia itu bentuknya sebuah buku dan tidak berupa satuan laporan seperti itu, maka saya mengambil salah satu contoh dari isi bukunya itu, yaitu untuk kas. Nah, untuk kasnya tersendiri dapat dilihat di sini saya membedakan data-data kasnya itu berdasarkan tanggal. Kenapa? Karena agar lebih mudah untuk diinterpretasikan oleh si pemilik atau oleh pemilik, karena sudah tersusun berdasarkan tanggal. Jadi pemilik mengetahui tanggal berapa aja sih yang aktivitas pemasukan dan pengeluaran duitnya itu banyak terjadi begitu. Oke, sekian untuk presentasinya. Saya akan masuk ke demonstrasi. Nah, ini merupakan database yang sudah saya buat. Ini untuk tabel-tabelnya mungkin saya akan tampilkan sekilas. Ini ada tabel barangnya dengan record-record yang sudah saya masukkan. Ini adalah informasi akun. Nah, dapat kita lihat di sini ada di dalamnya kode akun sama nama akun. Seperti misalnya untuk kode akun 111 ini untuk kas. Terus ya begitu seterusnya. Kemudian ini saya kategorikan bahwa 1111 ini hingga nanti di 2212 ini masuk dalam aset. Kemudian ini untuk kewajiban, ini untuk ekuitasnya. Terus ini tuh masuk ke beban biayanya gitu. Kenapa saya kategorikan seperti ini? Nah, itu gunanya untuk mempermudah saya nantinya di pembuatan query. Seperti misalnya untuk query hutang nanti akan menggunakan kode akun yang ini, hutang usaha atau 3111 begitu. Atau dapat kita lihat saja di sini. Nah, di sini saya menggunakan kriterianya itu 3 karena kita tahu bahwa di informasi akun tadi 3, kode akun 3 itu merupakan hutang usaha seperti itu. Itulah gunanya kenapa saya membedakan kategori-kategorinya untuk mempermudah saya dalam pembuatan
query-query di sini. Atau misalnya kita masuk ke yang lain, misalnya ini aja, Aktiva Lancar. Nah, Aktiva Lancar ini merupakan kas atau aset yang berupa pemasukan, ada pemasukan biaya seperti itu. Nah, dapat kita di sini kan kas itu kan merupakan pemasukan biaya. Kemudian piutang usaha kan juga termasuk pemasukan biaya, gitu kan. Jadi nanti untuk Aktiva Lancar kriterianya saya menggunakan like 111 dan juga like 2111 gitu. Begitu juga untuk Aktiva tetap, itu adalah aset. Aktiva atau aset itu sama. Untuk Aktiva tetapnya itu kan itu berupa pengeluaran seperti itu kan. Saya menggunakan perlengkapan dan juga tanah bangunan. Nanti jadinya tuh 22 bintang dan juga 2212 ya, seperti itu ya. Mari kita lihat. Aktiva Lancar. Di sini saya menggunakan 1 atau 2 strip 1. 1 atau 2 strip 1. Kemudian untuk yang tetap ada 2 strip 2. Ini. Nah, ini kan 2 strip 2 sama 2 strip 2 ya. Dan begitu seterusnya pada kas, kemudian modal, pasiva dan sebagainya, price begitu. Mungkin nggak akan bisa saya jelaskan satu-satu karena mungkin nanti durasinya akan sangat lama. Jadi saya akan menunjukkan sekilas saja. Ini tadi untuk informasi akunnya, kemudian ini mengenai data karyawannya. Kemudian ini mengenai data arus kas. Nah, apa sih gunanya saya buat ini? Nah, saya buat ini tuh buat nantinya di laporan arus kas. Karena kan laporan arus kas kan ada mengenai keterangan arus kas operasi, investasi dan juga pendanaan. Itulah gunanya saya membuat tabel keterangan arus kas ini. Kemudian ada keterangan transaksi. Ini mengenai data-data transaksi hasil record yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian ada konsumen, ini ya berisi data-data konsumen. Kemudian ini login, ini sebenarnya opsional ya. Cuman saya buat karena saya membuat di sini ada form masuk login, jadi saya membutuhkan tabelnya untuk loginnya. Yang berisi user sama password. Kemudian ini ada payroll, yaitu mengenai data-data penggajian. Kemudian ini pembelian, ini penjualan, ini supplier, dan ini transaksi. Oke, mungkin saya akan tampilkan saja. Ini Aktiva Lancarnya, ini Aktiva tetapnya, ini data beban biayanya, ini mengenai data karyawan, konsumen, supplier. Nah, ini tuh hanya saya ambil database saja ya, tidak ada perubahan. Nah, terus ada gaji besi payroll. Nah, itu buat apa sebenarnya? Karena kan kita tahu tadi di tabel itu hanya mencakup gaji kotor dan juga potongan, dan tidak diketahui gaji bersihnya. Maka untuk mendapat gaji bersih kan gaji kotor dikurang potongan. Nah, kan di tabel kan nggak bisa perhitungan seperti itu kan. Maka saya menggunakan perhitungannya itu di query dengan cara pengurangan gaji kotor dengan potongan tadi. Ini dia. Waktu gaji kotor dikurang potongan. Kemudian ini ada general ledger, ya untuk jurnal umum. Kemudian ada hutang, ada kas, ada kepala aktiva, kepala barugi, kepala pasiva. Ini ledger atau buku besar, karena butuhnya seperti buku, jadi kita perlu kayak menginput halamannya gitu. Jadi kayak misalnya halaman 1 berisi mengenai kas, terus halaman 2 berisi mengenai pembelian, penjualan, hasil penjualan seperti itu kan. Nah, begitu juga untuk di sini itu saya buat kayak seperti buku, jadi kita perlu tahu halamannya itu seperti apa, atau kita perlu tahu nomor akunnya seperti apa. Misalnya kita ingin tahu di dalam buku besar itu mengenai uang kas, maka kita masukkan saja kode untuk uang kas. Kita lihat di sini kodenya 111. Maka
kita masukin saja kode 111 ke ledger 1111. Tada, ini adalah mengenai kas. Dan misalnya kita ingin tahu yang lain, kita ingin tahu mengenai hasil penjualan, berarti kodenya 5111. Kita buka saja 5111. 5111. Cara ini menggunakan hasil penjualan dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada modal akhir, pasifa, pendapatan, ada price, total biaya aktiva, total biaya pembelian sama penjualan, kemudian ada laba rugi. Nah, kenapa sih saya buat ini pembelian sama penjualan? Kan udah ada ya di tabel. Nah, karena kan tadi di tabel itu hanya menunjukkan jumlah jual dan harga jual, sedangkan kita nggak mengetahui berapa sih total penjualannya. Maka untuk mengetahui total penjualan atau juga total pembelian, saya menggunakan query untuk mengkalikan atau mengkalkulasikannya. Misalnya biaya pembelian seperti ini, jumlah pembelian saya kali dengan harga pembelian gitu. Nanti juga sama penjualan, jumlah penjualan saya kali harga penjualan. Nah, buat apa sih kita buat query ini? Nah, query ini tuh saya gunakan nantinya untuk di tabel pembelian dan penjualan, sehingga nanti kita bisa mengetahui mengenai total biayanya gitu. Di sini total biayanya. Oke, kemudian kita masuk ke form. Ini form yang tadi saya sebutkan. Ini buat apa? Ini tuh buat ini. Misalnya form pembelian. Nah, di sini ini merupakan formnya. Jadi kita bisa mengetahui data-datanya. Ini sama juga untuk penjualan seperti itu. Ini ada subformnya. Gitu. Kemudian ada data laporan yang mengenai laporan seperti itu kan. Kemudian ada masuk login, kemudian ada mengenai data akun login, untuk menginput login, basis laporan, form utama, data barang, data karyawan, data konsumen, data pembelian, lalu ada data penjualan, kemudian ada data supplier, kemudian ada keterangan transaksi. Oh iya, tadi saya akan jelaskan. Nah, ini tuh yang saya bilang bahwa ini merupakan form paling penting sekali dalam pembuatan laporan, di mana dari form inilah kita akan mengetahui mengenai data-datanya untuk laporan. Dengan di sini akan dikasih tahu mengenai penyetaraan pemilik, ada pembelian dari internet, telepon, pembelian barang supplier, pinjaman bank, tagihan promosi dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah form mengenai penggajian. Kemudian ini report-reportnya. Saya buka saja. Ada aktivitasnya, lancar. Ya, ini dari query tadi, query yang ini. Nah, ini saya ambil dari sini. Caranya itu ini query-nya, terus kemudian saya buat report seperti itu. Kemudian ada beban biayanya, hutang, modal, laba rugi. Nah, ini laporannya seperti ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya di PPT. Ini juga, ini laba ruginya, ini ledgernya, ya kita masukkan halamannya atau nomor akunnya seperti ini. Kemudian perubahan modal, lalu ada posisi keuangan, baru total biaya aktiva dan total pasifa. Oh iya, saya jelaskan dulu kenapa saya buat satu-satu kayak gini. Nah, itu karena untuk mempermudah saya dalam pembuatan, misalnya aktiva pasifa itu kan di ini ya, kayak di sini kan, di posisi keuangan. Jadi saya cara kerjanya itu dengan cara layout view. Di sini saya akan tempelkan di sini. Misalnya kita coba ulang, ini kita hapus. Seperti ini caranya. Begitu juga dengan ininya di sini. Kemudian kita akan masuk ke praktek simulasinya dengan kita mulai dari ini aja ya, masuk login.
Kita masuk, kita kasih username-nya. Coba kita buat salah ya, salah. Maka nanti akan ada peringatan bahwa user atau passwordnya salah gitu. Jadi kita sebut yang benarnya gitu. Jadi biar nggak bisa sembarangan orang masuk untuk melihat data keuangan ini. Kemudian ini yang tadi form utama, isinya mengenai data-data seperti ini. Terus kita masuk ke laporan. Nah, nanti ada berisi laporan-laporan yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini proses laporan. Ya ini tuh buat misalnya si pemilik itu sedang berada di luar kota dan ingin laporan-laporannya itu dikirimkan melalui email, dan kita bisa kirim aja dari email gitu. Kemudian apabila si pemiliknya itu ingin laporannya itu dikirimkan berdasarkan bentukan folder gitu kan, nanti kita bisa simpan dulu laporannya ke dalam folder seperti itu. Kemudian apabila si pemilik ingin laporan itu berbentuk cetakan atau printan, maka kita bisa buatnya seperti ini gitu. Oke, kita masuk ya. Di yang itu sudah dikasih satu, ini pembelian barang, maka kita perlu menginput sebelumnya adalah data barangnya. Nah, di sini kita buat baru data barangnya. Untuk kode akunnya mungkin kita bisa ya bebas aja, nggak salah ya. Kemudian nama barangnya adalah minyak makan Sanko. Minyak makan Sanko. Kemudian satuannya thesis. Untuk harganya itu 28.500. Kategorinya minyak makan. Oke, kita simpan. Simpan, keluar. Kemudian apalagi yang dibutuhkan dalam pembelian? Ini ada supplier, kita butuh tambah supplier. Data supplier, kita buat baru. Kita lanjut, sebelumnya ada supplier 4, berarti ini kita buat supplier 5. Supplier 5 005. Namanya adalah Samuel. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani. Kemudian nomor teleponnya 0812 1232 4532 4532. Simpan datanya. Setelah barang dan juga data supplier, maka kita akan masuk ke pembelian. Data pembelian. Nah, kita buat baru. Tanggal berapa? Di sini kita lihat tanggal 2 ya, 2 Januari. Kita buat tanggal 2 Januari. 2 Januari. Nah, dia beli apa? Tadi minyak makan Sanko. Nih. Terus supplier siapa? Ini supplier 5. Kemudian dia beli berapa? Kita beli berapa? 20 ya, 20 pieces. Kemudian harganya berapa tadi? 28.500 satuannya ya. Sehingga totalnya jadi 570.000. Seperti itu. Dan kita simpan. Nah, nanti total pembeliannya akan berubah. Nah, total pembeliannya ini akan kita copy. Terus kita keluar, masuk ke data transaksi. Nah, kita lihat yang tadi. Ini dia, pembelian barang ke supplier. Kita inputkan dari 83 jadi 84 ya. Karena ada perubahan data. Kita simpan. Oke. Kemudian masuk ke seri kasus yang berikutnya adalah mengenai pembelian oleh konsumen. Oke. Maka kita perlu masukkan dulu data konsumennya. Ini dia. Kita buat baru Z126. Namanya siapa? Ibu Naya. Alamat di mana? Di Jalan Merpati 17. Nomor teleponnya 08 13 20 38 19
data 23. Oke, kita simpan. Kemudian kita keluar. Lalu kita perlu lagi mengenai penjualan. Kita buat baru. Tanggal berapa? Tanggal 28. Nah, tanggal 28 Januari. Ibu itu membeli ini minyak makan Sanko. Ya, minyak makan yang tadi ya, minyak makan Sanko yang dari supplier tadi. Minyak makan Sanko. Kemudian oleh ibu siapa yang tadi sudah kita buat, ibu agak banyak ya data kontennya, ibu Naya. Oke. Jumlah jualnya itu ibu itu membeli satu pieces. Jumlah harga barangnya 28.500 tadi. Oke, jadi 28.000 totalnya dan kita simpan. Nah, di sini akan ada upgrade atau pendapatan. Sama seperti tadi kita copy dan ubah ke data transaksi tadi mengenai penjualan. Nih, kita ubah datanya karena adanya pembelian. Simpan. Oke, wah, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran gaji karyawan baru atas nama Faisal. Berarti kita perlu input data karyawannya. Kita buat baru ya. Di sini namanya Faisal. Oke, nomornya sana L. Satu ini ya. Terus nama karyawannya si Faisal. Asal tinggalnya Sulawesi. Tanggal lahirnya 25 November 1998. Kemudian alamatnya ia tinggal di Jalan Damar 33. Dia adalah karyawan di Departemen Logistik. Oke, kita simpan datanya. Oke, setelah kita simpan data karyawannya, kita masuk ke payroll-nya, penggajian. Oke, kita buat baru. Tanggal baru penggajiannya tanggal 30 Januari. Tanggal 30 Januari 2021. 30 Januari 2021. Siapa si Faisal tadi yang mau kita input. Terus jumlah jam kerjanya 70 jam. Terus gaji karyawannya 2.110. Potongannya tanpa potongan berarti 0 ya. Oke, maka total gajinya berubah nih. Berarti kita perlu menyimpan datanya lagi terhadap keterangan transaksi. Gaji karyawan. Kita rubah yang dari 23 jadi 26. Oke, selesai. Dan yang terakhir mengenai pembayaran piutang atas nama Anissa Sabian. Langsung saja ke transaksinya. Kita tambah buat baru. Tadi nama transaksinya 21 ya. Kemudian tanggalnya kita buat 15 Januari. Keterangannya itu pembayaran piutang usaha ya. Nah, kita buat di sini, cari nomor utang ini ya, piutang usaha. Kita buat. Kemudian nanti piutang usaha akan masuk juga ke kas. Nah, situ kemudian berapa tadi harganya? 100.000 ya. Oke, kita simpan datanya. Oke, sudah ada. Oke, maka dari situ sudah selesai. Kita mencoba prakteknya, maka kita akan lihat laporannya. Apakah laporan yang berubah? Kita lihat arus kasnya.
nih. Nah, berubah ya untuk penjualannya, karena tadi ada penambahan penjualan. Yang tadi sebelumnya kita tahu bahwa arus kasisnya itu kan tadi ada 9 juta ya, 9 juta atau bukan ya, sebelum kita melakukan simulasi 9 juta kan. Ini 9 juta kan, mungkin karena ada proses aktivitas pemasukan dan pengeluaran uang tadi yang dari gaji karyawan, piutang usaha, penjualan gitu kan, jadi dia jadi penurunan biaya di sini jadi 7 juta yang awalnya 9 juta gitu kan, jadi otomatis laporannya berubah seperti itu kalau ada perubahan data. Oke, mungkin kalau sudah selesai mengenai laporan-laporan kita bisa keluar, dan apabila sudah selesai dengan aplikasi keuangan ini kita bisa keluar halaman dan otomatis dia akan keluar pada tampilan awal. Oke, sekian dari saya, Claudia Prantama, Guru Sinar Mata dengan FMS 10442 mengenai ujian praktek saya, yaitu pada pelajaran PBSI. Saya harap Bapak bisa memaklumin segala kekurangan saya seperti itu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.